ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Teman-teman sekalian, alhamdulillah siang ini kita bertemu kembali di siang yang cukup terik ya. Sambil ngopi nggak apa-apa. Baik, siang ini kita bertemu di pertemuan yang kelima untuk mata kuliah Akidah Islamiyah. Nah, sekali lagi saya tekankan di mata kuliah ini kita membekali diri untuk kemudian bisa menjawab berbagai macam isu yang ada di luar ajaran akidah Islam, yang kemampuan untuk menjawab isu-isu ini nanti kita gunakan satu untuk berdakwah keluar. Yang kedua, untuk menguatkan diri kita sendiri sehingga keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin kokoh, semakin kuat tanpa ada keraguan sedikit pun. Sehingga nanti kesepakatan kita bahwa Allah itu adalah Tuhan yang esa, wahdahu la syarikalah, itu tidak ada keraguan lagi di situ. Ini pertemuan kelima ya. Nanti berarti setelah ini kita akan masuk ke 6 dan 7 sampai 7 nanti. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menyampaikan saja. Nanti kita sambung tanya jawab di akhir sambil berjalan. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang Ma'rifatullah yang ketiga. Seri yang ketiga, Ma'rifatullah yang ketiga. Kalau yang pertama kemarin sudah kita bahas tentang dasar-dasar aksiden, kemudian substansi dan esensi, tentang zat Allah, ketauhidan sifat Allah. Kemudian di pertemuan kedua dari Ma'rifatullah kita berkenalan dengan argumen rasional dan argumen empiris dan kelemahan di antara kedua argumen itu. Nah, yang ketiga ini kita masuk ke pengkerucutan argumen. Jadi argumen yang kemarin secara global ini kita kerucutkan menjadi argumen logis keberadaan Sang Pencipta. Ini penting supaya keimanan kita itu bukan cuma percaya, tetapi juga iman dan faham. Iman dan ngerti alurnya seperti apa keimanan itu. Baik. Ini ada beberapa argumen yang sering dipakai di luar sana untuk mematahkan keimanan orang-orang yang beragama. Jadi orang-orang yang nggak punya agama itu datang ke orang yang beragama untuk mengajak orang-orang yang tidak beragama untuk ikut menjadi tidak beragama. Nah, argumen-argumen itu harus kita patahkan. Nah, patahkan dengan apa? Nanti bisa kita pakai argumen logis ini. Kenapa kita pakai argumen logis adanya Tuhan, tidak argumen wahyu? Karena orang-orang yang tidak beragama itu tidak kenal wahyu. Jadi kalau datang ke kita orang tidak beragama, kemudian minta keterangan tentang siapa itu Allah, apa itu Tuhan, apa itu agama. Kalau kita kasih wahyu ke mereka, mereka akan kesulitan mencerna karena mereka sendiri tidak beriman kepada wahyu itu. Nah, bagaimana kita menjelaskan keimanan itu dengan sesuatu yang mereka juga sepakat dengan sesuatu itu? Apa itu logika? Kalau pakai wahyu kan yang sepakat kita. Tapi kalau pakai logika mereka juga punya itu, sepakat itu. Sehingga argumen ini cocok untuk digunakan keluar nanti. Dan juga digunakan ke dalam untuk menguatkan keimanan kita secara mandiri juga bisa. Baik, ini sambil minum teh, minum kopi nggak apa-apa ya teman-teman sekalian. Karena siang ini cuacanya terik, cuacanya panas juga. Udah gitu bahasnya juga bulat kayak gini susah. Ini nggak susah, insya Allah nanti pelan-pelan kita coba memahami ini. Argumen yang pertama, saya punya argumen namanya argumen first cause. First itu yang pertama, cause itu kausa. Apa kausa artinya? Sebab. Jadi sebab pertama. Ini argumen pertama, saya sajikan dalam sebab yang pertama. Nah, argumen ini paling sering dipakai ya di wilayah diskusi antara orang-orang yang menginginkan agama itu menerangkan jelas apa itu Tuhan. Ini paling banyak sering diangkat ini argumen ini, first cause ini. Nah, nanti hubungannya dengan akidah Islam apa nanti kita akan lihat. Baik, kita lihat sini dulu. Ini ada kebakaran hutan nih.
Saya mau tanya ke teman-teman bentar. Oke, Hania, ada Hania? Hania? Iya Pak, ada. Oke, kebakaran hutan itu tadi, yang digambar tadi. Itu sebabnya apa dia? Jadi panggilnya Hania apa Nur ini? Hania sih Pak. Hania, kebakaran hutan tadi sebabnya apa itu? Menurut Hania? Kekeringan. Satu, kekeringan. Kekeringan itu disebabkan oleh apa? Panasnya matahari Pak. Panasnya matahari. Kenapa dulu-dulu nggak ada kekeringan? Sekarang ada panasnya matahari kok bisa jadi kering? Sebabnya apa? Kenapa? Pemanasan global Pak. Pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh apa? Tadi udah benar itu. Kekeringan. Kekeringan disebabkan panasnya matahari. Panasnya matahari yang menyengat, tambah menyengat itu disebabkan oleh pemanasan global. Nah, pemanasan global disebabkan oleh apa, Hania? Udah sebab keberapa tuh? Sebab keempat ya? Apa? Nggak tahu Pak. Kenapa kok suhu bumi tambah panas tuh, Hania? Karena penggunaan apa tuh? Yang kaca-kaca itu Pak. Rumah kaca, efek rumah kaca ya. Ya. Efek rumah kaca itu bukan grup band ya. Nah, efek rumah kaca. Oke, jadi ini kan berderet nih dari mulai hutan yang terbakar, kemudian terik matahari, pemanasan global disebabkan oleh efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu orang-orang pakai gas efek rumah kaca, bukan pakai rumah kaca ya. Pakai rumah kaca nggak apa-apa, tapi efek rumah kacanya itu yang berbahaya. Maksudnya apa? Kalau rumah kaca itu kan di atas bumi ada atmosfer tuh. Jadi panas itu begitu masuk dari luar, masuk ke bumi, diserap oleh atmosfer, diturunkan ke bawah, ke dasar itu, ke kita permukaan, kemudian dari bawah dipantulkan lagi, naik ke atas. Seharusnya kan terbuang panas itu, yang tidak perlu kebuang ke atas lagi. Tapi karena di atas itu tertutup sama emisi gas, efek rumah kaca, gas-gas AC, freon itu ngumpul di atas. Dia panas itu, panas di bumi itu nggak bisa naik keluar lagi, sehingga terpantul lagi ke bawah. Jadi efek rumah kaca mantul, terus panasnya begitu masuk nggak bisa keluar panasnya. Nah ini menyebabkan bumi jadi semakin panas, jadi efek rumah kaca tadi. Nah itu disebabkan oleh itu. Baik, berarti kan kebakaran hutan itu sebabnya ada berapa itu, Hania? Ada satu atau ada banyak sebabnya? Ada banyak. Ada banyak, berentet ke belakang ya. Sebabnya kan berentet terus ke belakang. Kira-kira ada nggak nanti akhirnya itu? Atau dia akan berhenti? Jadi sebab hutan terbakar adalah kekeringan. Kekeringan sebabnya rumah kaca. Rumah kaca sebabnya penggunaan gas freon. Penggunaan gas freon disebabkan manusia butuh pendinginan AC. Manusia butuh pendinginan dikarenakan ini, gitu kan? Ada industri di sana. Industri pabrik bekerja dikarenakan ada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dan seterusnya sampai belakang. Kira-kira sebab akibat itu ada ujungnya atau enggak? Nggak ada. Jadi terus ya, sampai ke belakang terus. Nggak ada ujungnya. Iya. Kalau nggak ada ujungnya, itu secara logika sulit, Hania. Secara logika sulit. Dia harus ada ujungnya, harus ada sebab yang dimana akibat dan sebab-sebab lain itu berhenti. Gitu ya. Kalau nggak ada ujungnya, ini susah dinalar secara ini. Kayak kita ditanya, angka paling besar itu berapa, Pak? Tuh, angka paling besar itu ya 9999999 ya kan? Sepertinya kan tidak ada batasnya, tapi dia harus berhenti di satu titik. Namanya paling besar kok, gitu kan. Kalau angka besar ya 9999 atau 1000000 gitu kan. Tapi dia harus paling besar, berarti dia harus berhenti di situ. Tidak ada titik yang paling besar lagi. Angka paling kecil itu berapa? 0,0000000 misalkan kan. Dan dia harus berhenti di satu titik angka. Kalau tidak berhenti, dia tidak disebut paling besar atau paling kecil.
Nah, semua sebab akibat yang terjadi, dia harus berhenti di satu titik, di mana titik itu disebut dengan sebab pertama. Kita lihat di sini. Baik, ini hutan tadi. Jadi kebakaran hutan kan sebabnya terus ke belakang. Dia harus berhenti. Nah, itulah yang disebut dengan first cause, sebab pertama. Itu yang menghentikan segala macam akibat dan sebab. Kita lihat beberapa premis di sini. Ada 6 nih. Nomor pertama, segala hal yang ada pasti ada sebabnya. Sepakat ya, teman-teman? Segala hal yang ada pasti ada sebabnya. Laptop kenapa ada di sini? Ini ada sebabnya. Karena orang butuh perangkat yang bisa digunakan untuk bekerja, mengetik dan lain-lain. Pasti ada sebabnya. Kenapa ada mahasiswa? Kenapa ada mahasiswa masuk UMS? Karena ada sebabnya. Karena kenapa ada mahasiswa masuk UGM? Karena ada sebabnya. Karena nah, semua pasti ada sebab. Kenapa dia menikah dengan si A? Karena itu ada sebabnya. Kenapa manusia itu ada? Karena. Nah, seterusnya semua ada sebabnya. Sekarang masuk premis 2. Jadi, tidak ada sesuatu pun yang menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Pahami ya, pelan-pelan. Jadi, segala sesuatu pasti ada sebabnya. Kemudian yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Jadi, sesuatu itu tidak bisa menyebabkan dirinya sendiri. Misal, ballpoint ini tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Gitu. Bayi itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Wah, repot kok gitu ya. Laptop itu tidak bisa membuat dirinya sendiri. Harus disebabkan oleh faktor lain di luar benda itu. Di luar zat itu. Gitu. Nah, 3. Sekarang kita masuk ke 3. Tidak mungkin ada rangkaian sebab akibat tanpa akhir. Disepakati dulu. Jadi semuanya harus berakhir sebab akibatnya itu. Sebab yang menjadi asal muasal dari akibat yang menjadi efek dari sebab itu harus berhenti. Kalau nggak berhenti, maka akal itu tidak bisa membaca itu, tidak bisa menalar itu. Maka dia harus berhenti. Nomor 4, maka ada satu sebab pertama yang tidak disebabkan. Harus ada satu sebab pertama, yang sebab pertama itu menjadi semua sebab di alam raya ini. Dan sebab pertama itu tidak disebabkan oleh apa-apa. Paham ya, teman-teman ya? Kelima, kalau sebab pertama itu kita definisikan sebagai Tuhan, maka efeknya ke-6, berarti Tuhan itu ada. Berarti Allah itu maujud. Berarti Allah itu ada eksistensinya. Allah itu ada. Ini yang disebut dengan teori first cause, jadi sebab pertama. Segala sesuatu di sekitar kita itu kan ada sebab akibatnya, tapi bukan jadi sebab pertama, tapi sebab lanjutan. Sebab pertamanya siapa? Ya nanti ujung-ujungnya harus ada, yaitu Allah. Itu Allah. Ini ayatnya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi manusia yang membuat kerusakan di muka bumi itu, musibah-musibah yang menimpa manusia di muka bumi itu disebabkan fabimaka sahabat aidikum, disebabkan oleh usaha manusia sendiri, tingkah pola manusia sendiri itu. Manusia bikin hutannya ditebangi, ya kan, dibuat kebun sawit, harusnya jadi hutan lindung malah jadi kebun sawit. Sebabnya apa? Kalau hutan lindung kan lama panennya kan, kayunya lama. Kalau sawit kan cepat. Duitnya jadi cepat banyak, akhirnya dibabati, dibakar semua. Fabima kasabat aidikum itu karena tingkah pola manusia sendiri, gitu. Tangan-tangan manusia sendiri. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah dengan tingkah pola manusia itu sangat mudah memaafkan kalau manusia itu bertobat dan memenuhi syarat-syaratnya. Artinya ada isyarat di sini sebab akibat. Nah, jadi bencana yang menimpa itu sebab tangan manusia, bencana alam ya. Sebenarnya kalau di dalam teori filsafat geografi itu ya, itu bencana alam itu tidak ada. Bencana alam itu kan disebabkan kalau bencana itu menyebabkan kerugian kontak langsung dengan manusia. Tapi kalau ada gunung Merapi di tengah laut sana, meledos ya,
erupsi Gunung Merapi di tengah laut sana, itu kan tidak menyebabkan korban jiwa manusia sehingga tidak disebut bencana alam. Gitu. Tsunami yang menerjang pulau tidak berpenghuni di tengah laut sana, itu bukan jadi bencana alam. Bencana alam itu kan kalau alam itu kontak langsung dengan manusia sehingga disebut bencana alam. Nah, seperti itu. Jadi yang menyebabkan segala sesuatu itu harus ada sebab terakhirnya. Sebab terakhir inilah yang disebut dengan ini, first cause. Apa first cause itu? Ya Tuhan, Allah itu yang menjadi sebab pertama, bukan sebab terakhir ya, sebab pertama. Baik. Coba lihat sini, ilustrasi ini film apa ini? Ada yang tahu ini film apa ini? Gambarnya kelihatan? Masih nyambung ya? Masih ya? Baik. Ini truknya, ini di film apa ini? Ada yang tahu nggak ini? Tile. Ya, Butejo. Ya, ada Butejo. Pakai kerudung biru nih di belakang nih ya, hijau-hijau apa? Hijau dongker ya. Ya, pokoknya kerudung ini ya. Dia nyuruh ibu-ibu dorong truk. Nah, truknya kan macet nih. Mesinnya mati. Nah, ibu-ibu disuruh dorong truk. Truk ini, siji loro telu, ayo. 1, 2, 3, ayo. Truk ini kan tidak bergerak. Dia didorong oleh ibu-ibu yang mau tile ini, yang mau besukan. Ibu-ibu mengeluarkan daya untuk mendorong truk. Truk ini disebut benda yang digerakkan. Objek yang digerakkan. Ibu-ibu ini disebut penggeraknya. Ya. Nah, di belakang ibu-ibu yang menggerakkan ibu-ibu supaya bisa dorong truk ini siapa? Apa? Ada nggak? Kenapa ibu-ibu ini bisa kuat dorong truk? Apa yang menyebabkan? Adanya kemauan, Pak. Kemauan, oke. Kemauan itu butuh tenaga nggak? Betul. Itu. Mereka dapat tenaga dari mana nih ibu-ibu? Kerjasama. Satu, kerjasama. Selain itu dengan apa? cara bergotong royong, Pak. Itu oke, itu caranya ya. Tapi sebabnya apa? Kenapa mereka bisa punya kekuatan? Karena adanya kemauan. Iya, bener, adanya kemauan. Tapi kemauan itu butuh apa itu? Dari sugesti, Pak. Iya, betul, sugesti. Niat. Nah, iya bener. Maksud saya yang hal apa yang kemudian bisa ini buku nih. Kenapa saya bisa dorong buku ini? Kedorong nih gara-gara apa nih? Karena ibu-ibu itu memiliki tujuan, Pak. Iya, saya malah ketawa. Iya bener, ibu-ibu punya kekuatan, punya tujuan, punya kemauan, punya niat. Tapi yang berkontak langsung dengan truk itu loh. Kenapa kok truk itu bisa kedorong itu loh? Karena ada energi, kekuatan. Ada energinya, ada dayanya ya. Ada dayanya. Daya itu diperoleh dari mana? Energinya ibu-ibu nih. Berapa jun, berapa jun? Makanan. Dari nasi. Nasi itu diambil dari mana? Padi. Beras apa padi? Dari beras, Pak. Beras ya. Beras dari apa? Padi. Padi dari apa? Tanaman dan lain lain. Terus kenapa beras itu sampai di rumahnya ibu-ibu? Kan ada pedagang. Artinya di belakang ibu-ibu ini siapa? Butejo bukan. Di belakang ibu-ibu ini ada sebab-sebab yang lain. Kenapa ibu-ibu ini kok jadi kuat dorong truk? Ya kan? Berarti benda ini, truk ini yang digerakkan. Kemudian ibu-ibu ini sebagai penggerak. Di sisi lain, ibu-ibu ini juga yang digerakkan oleh apa? Tenaga. Ya kan? Tenaga itu diperoleh dari apa? Dari makanan. Makanan diperoleh dari apa? Dari petani. Petani kenapa nandur? Karena motif ekonomi. Karena dia butuh ini itu. Sehingga di belakangnya ibu-ibu ini itu ada sebab-sebab yang lain, ada penggerak-penggerak yang lain. Terus sampai ujung sana mentok itu ada penggerak terakhir. Ada penggerak terakhir
yang penggerak terakhir itu tidak digerakkan, tetapi dia bisa menggerakkan. Siapa penggerak terakhir itu? Allah. Allah itu kan, penggerak puncak itu Allah itu. Allah itu tidak bergerak, tapi bisa menggerakkan. Kalau dalam fenomena kita hidup sehari-hari itu ada besi berani magnet itu ya, itu kalau ditaruh dideketin sama paku kecil itu bisa ketarik pakunya, klik gitu bisa ketarik kan. Magnetnya nggak bergerak. Ya, kayak misal gini, bunga, kita lihat bunga di taman itu. Kenapa kumbang-kumbang itu datang ke bunga itu? Kenapa lebah itu bisa hinggap di bunga itu? Kenapa kemudian manusia itu bisa datang ke bunga di taman-taman itu? Bunganya tidak bergerak, tapi dia menarik pergerakan datang ke dia. Allah kan juga gitu. Allah menggerakkan untuk bergerak. Ya kan? Semuanya kan ilaihi roji'un nanti. Semuanya kan kembalinya ke Allah semua, bergerak ke Allah. Berarti kan Allah tidak menggerakkan, tapi semuanya mengarah ke Allah. Sama kayak bunga tadi. Nah, bedanya kalau bunga itu masih digerakkan juga, masih ada sebabnya. Sebabnya apa? Dari tangkai. Tangkai jadi kelopak, kelopak jadi bunga. Bunga itu sendiri nyambung ya, ada pembuluhnya ya, masuk ke phloem xilem itu kemudian menyerap air dan lain-lain sehingga jadi bunga. Dia kan berhubungan. Tapi kalau Allah sudah mentok, Allah tidak bergerak, tapi bisa menggerakkan. Nah, inilah yang disebut dengan the unmoved mover. Jadi Allah itu adalah yang tidak digerakkan, tapi Allah menggerakkan. Nah, maka anggapan bahwasanya alam semesta ini self-operating, ya, self-operating, menggerakkan dirinya sendiri, ini tidak benar. Ada sebagian pemikir itu yang berpikir bahwa alam semesta ini menggerakkan dirinya sendiri dengan mekanisme hukum alam. Sebab akibat, gravitasi, kemudian juga hitungan-hitungan fisika, itu semuanya berjalan di alam semesta gitu. Dan itu sudah hukum alam. Jadi alam semesta itu self-operating. Dia menjalankan dirinya sendiri mekanismenya. Ini anggapan orang-orang yang berpaham naturalistik ya. Salah satunya adalah paham deisme yang dulu pernah kita bahas di awal-awal itu. Deisme. Deisme itu. Yang mengatakan Allah itu seperti pembuat jam itu loh, kalau masih ingat ya. Nah, itu tidak sesuai dengan akidah kita. Nah, alam itu digerakkan oleh Allah, oleh penguasa, oleh Tuhan. Nah, Allah itu statusnya sebagai the unmoved mover. Jadi Allah itu yang tidak bergerak, mentok pergerakan itu di situ. Dan Allah itu yang menggerakkan sekaligus, yang memberikan daya pergerakan kepada semua makhluknya. Tapi Allah sendiri tidak digerakkan oleh apapun. Nah, ini argumen untuk menguatkan ini tadi, argumen pertama kita, first cause. Akibat atau sebab yang pertama. Allah itu sebab yang pertama dari segala sebab yang ada di dunia, di alam semesta ini. Nah, ini argumen yang pertama. Bisa difahami ya? Insya Allah ya. Bisa, Pak. Jadi pelan-pelan Bisa, Pak. terakhir kita diskusi supaya lebih clear nanti. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada argumen namanya argumen kontingensi. Kontingensi. Ini nggak susah, gampang insya Allah. Intinya, segala sesuatu itu di alam raya ini itu ada dua variabel, mungkin dan pasti. Ya, mungkin pasti. Kalau di binary itu pasti itu bisa kita kasih variabel 1, mungkin itu 0. Kalau di binary komputer itu hitungan itu 1 0 1 0, mungkin pasti. Nah, besok masuk ke kampus pasti masuk Pak, udah diumumkan tanggalnya. Oke, tatap muka. Ada lagi tanya, besok masuk ke kampus mungkin masuk. Berarti belum tentu masuk, ya kan? Mungkin masuk. Atau dia bilang, besok masuk ke kampus, mungkin tidak masuk. Belum tentu tidak masuk. Berarti masih ada kemungkinan lain berupa masuknya kampus itu. Jadi, dua variabel ini selalu ada di dalam alam semesta. Mungkin dan pasti. Nah, yang kedua kita lihat. Adanya yang mungkin pasti karena adanya yang pasti. Yang mungkin itu tidak mungkin ada kalau yang pasti itu tidak ada. Jadi harus ada pasti dulu sebagai alas, yang mungkin akan mengikuti keberadaan setelah kepastian itu ada. Misal, saya punya buku.
Nah, buku ini, anggaplah ini kosong, nggak ada tulisannya. Saya punya pensil atau punya ballpoint. Saya akan menulis kalimat di buku ini. Maka akan menulis kalimat itu stratanya apa? Mungkin, variabelnya mungkin. Tapi buku ini itu adalah pasti. Kalau tidak ada buku ini, tulisan saya tidak akan muncul. Tulisan saya tidak akan yang tadinya cuma potensi menulis tidak benar-benar tidak akan muncul gitu. Kalau mau muncul dia harus ada alas tulisnya. Harus ada sesuatu yang dimana pulpen itu bisa menggoreskan tintanya. Nah, ini yang disebut dengan mungkin dan tidak mungkin. Kita lihat nomor 3. Pasti ada satu wujud pasti. Pasti yang pertama ini penekanan ya. Pasti penekanan. Ada satu wujud yang sifatnya pasti yang menjadi tempat bergantung bagi wujud yang sifatnya mungkin. Jadi wujud-wujud yang sifatnya mungkin. Wujud mungkin itu gimana? Wujud mungkin itu wujud-wujud yang bisa ada, bisa tidak. Bisa rusak, bisa bergerak, bisa berkembang, bisa bertambah, bisa berkurang. Itu namanya variabel kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan ini harus diwujudkan dengan cara apa? Ada variabel yang pasti. Sehingga kemungkinan ini nempel ke kepastian itu. Sehingga wujud benar kelihatan. Kalau tidak ada pasti, maka mungkin ini hanya sebagai potensi saja. Belum keluar. Belum terrealisasi, masih tersimpan kemungkinan ini. Dalam Al-Quran itu ada Allahus Somad dalam surat Al-Ikhlas ya. Ini pokok tauhid kita. Bahwa Allah itu tempat bergantung. Bahwa Allah itu adalah tempat kembali. Bahwa Allah itu adalah tempat kita nyandar. Ya, tempat kita berharap. Tempat Allah itu Tuhan, tempat kita menggantungkan harapan-harapan. Allah itu ilah, tempat kita menyembah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi kitanya itu adalah mungkin, karena kita bisa mati, bisa rusak, bisa rapuh, bisa terombang-ambing, gitu kan. Kita butuh satu sandaran yang sifatnya pasti. Maka nomor 4, kalau wujud pasti itu Tuhan, berarti Tuhan memang ada. Jadi kalau kita terapkan yang pasti itu hanya satu, yaitu Tuhan, yaitu Allah, yang tidak bergerak, yang tidak digerak, yang tidak digerakkan, yang tidak berubah, yang tidak berkurang, yang tidak bertambah, yang tidak rusak, yang tidak mati, yang maha hidup, yang maha menguasai segala. Berarti kan pasti itu. Kita tidak memiliki kepastian itu, maka kita butuh satu yang pasti untuk kita menyandar, yaitu Allah. Nah, inti dari argumen kontingensi ini adalah variabel mungkin dan pasti. Yang mungkin itu ada ketika yang pasti itu ada. Kalau yang mungkin ini tidak ada pastinya, maka mungkin ini tetap akan menjadi kemungkinan yang tersembunyi. Maka harus ada sesuatu yang pasti untuk mewujudkan sesuatu yang hanya kemungkinan tadi. Nah, itu. Maka orang-orang yang menggunakan argumen ini beranggapan bahwa yang pasti itu ya Tuhan. Nggak mungkin makhluk itu kok pasti. Nggak mungkin alam raya ini kok pasti. Alam raya ini kan bergerak, alam raya ini kadang-kadang tabrakan, ada meteor tabrakan sana-sini, ada kerusakan di sana-sini, berarti kan dia kemungkinan bisa berubah, gitu kan, tidak tetap. Nah, kita butuh sesuatu yang pasti. Apa itu? Ya Tuhan, ya Allah. Karena nggak mungkin semua di alam, di dunia, di alam raya ini semuanya mungkin, tidak mungkin kalau semuanya cuma mungkin. Harus ada yang pasti. Yang pasti itu ya apa? Ya Allah itu, ya Tuhan itu sendiri. Baik. Oke, minum kopi dulu. Enak ya kalau di rumah tuh kayak gini. Lanjut ya. Oke, yang kedua, yang ketiga sekarang. Teleologis. Ya, ini seru ini argumen teleologis. Yang pertama tadi kita punya argumen first cause, yang kedua kita punya argumen kontingensi, yang ketiga kita punya argumen teleologis. Apa itu teleologis? Yuk kenalan. Kalau kemarin kan ada ini ya, ontologis. Nah, sekarang teleologis. Nah, argumen teleologis ini sering dikenal dengan argumen form design. Form design.
prosedurnya pakai apa? Menggunakan analogi atau kias. Jadi analogi itu gini, misalkan di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berfirman ya, bahwa khamr, minuman keras itu diharamkan. Sebab apa? Karena dia iskar. Disababi iskarihi, karena dia punya daya memabukkan minuman keras. Sekarang kita lihat BNN, Badan Narkotika Nasional itu ya, itu menangkap orang yang mengkonsumsi ganja atau sabu-sabu. Sabu-sabu kan tidak ada hukumnya di Al-Quran. Nggak ada ya. Nggak ada hukumnya di Al-Quran. Nah, gimana cara kita meletakkan hukum sabu-sabu itu? Marijuana misalkan, ganja, narkotik gitu. Kita pakai analogi, kita pakai kias. Kalau di Al-Quran disebutkan minuman keras itu diharamkan karena dia memabukkan, kita tarik hukumnya ke sabu-sabu, ke narkoba. Narkoba itu juga diharamkan karena apa? Alasannya sama dengan pengharaman minuman keras, yaitu memabukkan. Qaliluhu wa kasiruhu, banyak maupun sedikit itu tetap diharamkan. Nah, jadi model kias itu seperti itu. Jadi menyamakan, menganalogikan. Dulu Imam Ghazali pernah dimintai nasihat. Begitu dimintai nasihat, Imam Ghazali bilang, saya belum sampai nisabnya. Belum sampai nisab memberikan nasihat. Dia menyamakan dirinya dengan zakat. Jadi zakat itu harus sampai nisab dan haul. Haul itu waktu tertentu. Nisab itu kadar tertentu. Nah, dia belum sampai kadar tertentu. Dia menyamakan dirinya dengan zakat. Jadi kan kias atau analogi itu usaha untuk menyamakan satu kasus hukum dengan kasus hukum yang lain disebabkan karena ada kesamaan alasan hukum, reasoningnya sama. Itu disebut dengan kias. Nah, yang digunakan di sini adalah kias ghaib ala syahid. Ya, nanti kalau ditanya kias ghaib ala syahid harus tahu nih. Kias ghaib ala syahid. Kias ghaib itu artinya analogi sesuatu yang tidak tampak diidentifikasikan dengan sesuatu yang tampak. Misal, ada mahasiswa masuk kelas, pagi-pagi matanya merah, terus kelopak matanya hitam, wajahnya pucat, rambutnya awul-awulan. Kemungkinannya apa? Analogi kita apa? Kiasnya. Orang ini semalam begadang, ya kan? Entah begadangnya karena nonton Barcelona, entah begadangnya karena dia qiyamul lail, entah begadangnya karena dia sakit, nggak bisa tidur. Yang jelas malam dia nggak bisa tidur, begadang. Sehingga pagi masuk kelas wajahnya kusut. Kita tidak tahu kejadian semalam, tapi bisa tahu dengan melihat apa? Wajahnya yang pucat, dengan melihat matanya yang memerah, dengan melihat rambutnya yang ngumpul-ngumpulan, nggak semangat di kelas. Ya kan, berarti mengidentifikasikan sesuatu yang tidak nampak, ghaib, dengan sesuatu yang nampak. Kias ghaib ala syahid itu. Menganalogikan itu. Nah, ini yang dipakai di dalam argumen teleologis ini, salah satunya. Al-Quran sering pakai gaya seperti ini, sering di dalam Al-Quran. Jadi menggunakan kias, analogi, lihatlah alam semesta yang tampak ini, lihatlah laut, lihatlah gunung, lihatlah macam-macam. Pasti ada yang desain. Nah, penciptaan yang bertujuan nanti saya akan bahas khusus di sana. Kita masuk sini dulu. Ini ada beberapa premis ya, asumsi juga. 1. Barang-barang ciptaan manusia merupakan hasil satu desain intelijensi manusia. Barang-barang ciptaan manusia merupakan hasil satu desain intelijensi manusia. Laptop. Siapa yang menciptakan laptop? Manusia. Bagaimana bisa laptop tercipta? Rupanya ada aliran listrik di sana, disambungkan ke situ sini, disambungkan, ada kondensator, ada resistor, ada macam-macam digabungkan, ada in-out daya, ada software yang saling bersangkutan. Kan hasil intelijensi. Rumitnya laptop, dalamnya laptop ini, itu hasil apa? Intelijensi manusia. Nah, laptop, barang-barang ciptaan manusia itu, sama dengan alam semesta. Bedanya kalau laptop itu kan skalanya kecil. Kalau alam semesta itu kan kompleks, besar, makro. Kalau laptop ada yang ciptakan dengan kerumitan-kerumitan itu, maka alam semesta yang sedemikian luas itu, sedemikian rumit itu juga seharusnya ada yang menciptakan. Itu ya, itu namanya form design. Jadi kalau laptop ini ada yang desain, maka alam semesta ini juga harus ada yang
Harusnya ada yang desain. Mosok laptop yang kayak gini aja ada yang buat, sedangkan alam semesta yang begitu luas mosok nggak ada yang buat. Self operating tadi. Enggak. Seharusnya ada yang buat, ada yang desain. Nah, nomor 5. Berarti ada satu desainer intelek yang sangat kuat, sangat besar yang merancang alam semesta ini. Seharusnya ada desainernya alam semesta itu. Nah, kalau desainer tersebut kita sebut Tuhan, berarti Tuhan ada. Berarti Allah itu maujud. Lawang barang kecil-kecil kayak gini aja didesain oleh manusia. Nah, kok alam semesta yang maha luas itu tidak ada yang mendesain? Ya kan otak ini nggak bisa, gitu kan? Logikanya nggak nyampe. Berarti alam semesta ini harusnya ada yang desain. Rinci, gitu. Ada yang desain secara rinci. Kenapa kok Jupiter itu ditaruh di sana? Kemudian setelah Jupiter ada Saturnus. Kemudian setelah Saturnus mendekat lagi ada Mars. Baru kemudian Bumi. Kenapa nggak kemudian Jupiter itu ditaruh paling luar sana gitu? Nah ini kan sudah didesain semua, sudah dirinci, desain semua oleh yang menciptakan, yaitu Allah. Jadi Jupiter ditaruh sana itu gravitasinya kan kuat sekali, itu benda-benda langit yang mau datang ke bumi, menghantam bumi, meteor, asteroid itu tertarik oleh gravitasi Jupiter yang kuat itu hingga masuk ditelan oleh atmosfer Jupiter dan hancur di sana, tidak jadi nabrak bumi. Kalau Jupiter lolos masih ada Saturnus, planet gas yang kedua, ya kan. Saturnus lewat masih ada Mars, dihantamkan ke Mars dulu. Mars lolos masih ada bumi dikenai batu luar angkasa itu kan ada lapisan atmosfer juga yang nanti akan melindungi. Itu semua didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendesain yang paling puncak itu adalah Allah. Ini kan bentuknya kan pengkiasan ini, analogi. Kalau barang-barang manusia ada yang desain, maka alam semesta yang besar ini seharusnya juga ada. Siapa? Allah lah yang mendesain. Gitu ya. Jadi teleologis itu seperti itu. Nah, satu lagi dari teleologis ini yang paling bawah ini. Teleologis itu penciptaan yang bertujuan. Telos itu artinya bukan ubi yang kita makan kalau pagi itu. Telos itu artinya tujuan, bertujuan. Nah, sekarang saya tanya, tujuan diciptakan alam semesta itu apa? Kira-kira apa nih tujuan diciptakan alam semesta? Siapa ya? Reza Ramadhani. Reza. Ya. Reza ada. Reza Ramadhani ada. Ahmad Musafa. Ya Ustaz. Ada. Tujuan diciptakan alam semesta ini buat apa, Musafa? Kira-kira apa? Kenapa Allah ciptakan makhluk itu buat apa? Untuk beriman kepada Allah, Ustaz. Untuk beriman kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Yang beribadah itu siapa? Makhluk yang diciptakan Allah, Ustaz. Manusia kan? Ya kan? Ya. Kan taklif yang dibebani ibadah, sholat, puasa, zakat itu kan manusia, taklif gitu. Oke. Berarti yang tujuan diciptakannya alam semesta ini itu buat ibadah atau buat adanya manusia? Atau buat apa kira-kira? Pendapatnya Musafa apa? Diciptakan alam semesta ini buat apa sih? Allah ciptakan langit bumi itu buat apa? Kok tiba-tiba tuh Allah ciptakan alam semesta ini buat apa sih? Kenapa sih Allah ciptakan itu buat apa? Buat apa kira-kira? Musafa. Buat apa ya tadi? Buat akreditasi apa buat? Kan enggak gitu. Buat apa? Dibantu Musafa ya, dibantu sama siapa nih? Ardila, Amelia. Yuk, Ardila. Gimana, Pak? Kenapa Allah ciptakan alam semesta? Tadi Musafa udah bilang tuh buat beribadah.
Iya. Itu buat apa? Kenapa kok Allah ciptakan langit, bumi, segala macam galaksi itu buat apa? Buat apa? Amel. Sebentar, Pak. Jangan Masih bingung saya. jangan istikharah lama-lama loh ya, istikharah. Ya, buat apa? Yuk. Untuk manusia, Oke, nggak masalah, kita terima untuk manusia. Selain itu buat apa? buat apa ya? Apa Allah iseng aja? Wah, bosen Enggak. ciptakan alam semesta deh gitu. Gimana? Enggak ya? Enggak. Ada tujuan ya kan, pasti kan? Buat biar bermanfaat bagi manusia dan agama. Dan agama ya, apa? Sip, oke. Bagi manusia dan agama dan bangsa itu kayak orang doain orang akikoh ya, semoga anaknya berguna bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, agama. Oke, nanti Amelia udah kasih masukan tuh, kemudian Musafa juga udah. Sekarang kita lihat gini, saya punya gambar nih. Ya. Ini gambar apa nih? Pohon apa nih? Kalau di daerah teman-teman apa buahnya? No? Buah apa nih, Rida? Rida, ada Rida. Hikari ada Hikari. Iya, Pak. Rida, ini buah apa Rida? Betul, Pak. Cari. Apa? Aku. Coba. Oh, nggak apa-apa jawabannya. Rebutan. Buah apa nih? Udah? Halo? Putus ya? Tidak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Iya, Pak. Belum Itu kelihatan. slide 11, Pak. Oh, iya. Berarti ini ada masalah ini. Keimanannya tidak benar-benar. Nah, ini buah apa nih? Kalau di daerah teman-teman nih. Belimbing. Kok kayak ragu jawabnya belimbing gitu. Belimbing gitu ya. Mantap. Belimbing ya. Oke, belimbing ya Rida ya. Iya, Pak. Kayak lagu lir-ilir penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno itu kan. Nah, blimbing ini kan ada di ujung pohon nih. Petani ketika nanam blimbing itu kan nanam biji kan. Benih dulu biji. Terus disiram, dipupuk, terus disiangi. Tumbuhlah pohonnya berbatang. Batang nanti ada daun-daun terus berbunga, terus kemudian muncul blimbing. Ketika petani blimbing itu nandur blimbing, nanam blimbing, yang diharapkan oleh petani itu apa? Pohon blimbingnya, daunnya, bunga blimbingnya, atau blimbingnya itu sendiri yang diharapkan oleh petani. Blimbingnya, berarti kan petani kan ngarahnya ke blimbing, nggak ingin ngambil dahannya kan, nggak ingin ngambil daunnya, tapi ingin memanen apa? Blimbingnya. Nah, blimbing itu keluarnya di awal atau di akhir? Di akhir. Nah, manusia itu keluarnya kan di akhir. Tapi alam semesta itu diciptakan menurut salah satu teori, namanya ini bacanya susah ini. Anthropic principle. Jadi ada satu teori namanya anthropic principle. Jadi Allah itu menciptakan hukum alam dulu, sebab akibat diciptakan, kemudian gravitasi, daya dorong, daya tekan, segala macam itu Allah kasih hukum alam. Hukum alam sudah jadi, Allah terapkan di alam, Allah buat alamnya. Kemudian alam sudah jadi, hukum alam sudah sinkron dengan alam, baru kemudian Allah ciptakan manusia. Sehingga
kalau menurut teori ini, anthropic principle ini, jadi tujuan utama diciptakan alam raya ini untuk apa? Untuk diciptakannya apa? Kira-kira. Tujuan utama kenapa alam raya ini diciptakan, itu apa? Untuk memunculkan apa? Manusia, Pak. Manusia. Manusia. Karena apa? Kalau menurut teori ini, anthropic principle, Tuhan atau Allah itu begitu menciptakan alam raya, hukum alam, itu kan benda-benda mati semua. Mereka bisa berzikir kepada Allah, tapi kemudian tidak bisa membuat diri mereka sadar bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Bahwa mereka harus mengabdi, tunduk, taat, patuh, ibadah kepada Allah. Yang bisa melakukan itu dengan akal budi pikirannya siapa? Manusia. Yang bisa mengagumi ciptaan Allah alam semesta raya ini. Begitu luas, begitu indah, begitu megahnya ini. Siapa? Manusia. Maka ketika Allah ciptakan alam semesta yang begitu luas, indah, megah, dahsyat ini, Allah ciptakan manusia terakhir supaya manusia itu bisa bersyukur kepada Allah, manusia itu bisa memahami ciptaan Allah yang begitu dahsyatnya. Jadi Allah ciptakan alam semesta untuk menciptakan apa akhirnya? Manusia. Menurut ini ya, prinsip ini, anthropic principle ini. Jadi ada beberapa tokoh pemikir yang mengatakan bahwa tujuan diciptakannya alam raya, alam semesta ini bukan alam raya itu sendiri, tapi tujuannya adalah penciptaan manusia pada akhirnya. Jadi Allah ingin menciptakan manusia itu harus menciptakan alam raya dulu yang demikian hebat, baru kemudian menciptakan manusia. Jadi betapa agungnya manusia itu, dibekali akal budi, dibekali pikiran, akal yang rasional, diturunkan wahyu kepadanya untuk kemudian disuruh berpikir bahwa ciptaan segala macam, bahkan dirinya sendiri itu adalah creator, creating, ciptaan Allah yang begitu indah gitu. Sehingga manusia bisa merenung itu. Maka di dalam teori ini tadi yang di awal ya, teleologis ini kan penciptaan yang bertujuan. Tujuan penciptaan itu apa? Ujungnya ini loh, belimbing ini. Manusia ini yang ada di ujung ini tadi itu. Setidaknya ini menurut prinsip anthropic ini, anthropic principle. Jadi kalau kita pernah belajar antropologi itu kan ilmu tentang manusia ya. Antro itu kan manusia. Nah, anthropic principle ini teori yang mengatakan bahwa alam semesta itu diciptakan untuk kemudian menciptakan manusia. Tujuan utama diciptakan alam semesta ini adalah manusia itu sendiri. Gitu. Sehingga manusia bisa mentadaburi alam semesta, bisa bersyukur, bisa ibadah, bisa ngabdi kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan eman-eman, sayang kan, kalau Allah ciptakan sedemikian megah alam raya, tapi tidak ada yang bisa mentadaburi. Gimana itu? Ya, akhirnya manusia itu ada untuk mentadaburi ciptaan itu. Tapi banyak manusia yang lalai akhirnya, lupa dengan perannya untuk mentadaburi ciptaan itu, ciptaan-ciptaan yang lain, untuk mengabdi kepada penciptanya. Dan disinilah kemudian Allah murka. Kenapa saya ciptakan manusia itu buat memahami alam, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tapi kok kenapa alamnya malah dirusak? Kenapa dia tidak kenal dengan Tuhannya? Ya, berarti kan mulai ada distorsi penciptaan. Manusia mulai menjauh dari Tuhan, mulai menjauh dari Allah. Sejatinya manusia itu jadi zoom utama itu di alam raya itu manusia. Nah, seperti itu ya. Ini tentang penciptaan yang bertujuan tadi, telos. Tapi ini argumen teleologis adalah argumen yang highlight-nya adalah form design, kias analogi dengan tujuan penciptaan manusia tadi. Ini ayatnya ada banyak di Al-Qur'an, sering dipakai. Misalkan ini di An-Naml 88, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Jadi kita melihat gunung itu jalan. Yang menjalankan gunung seperti menjalankan awan itu siapa? Ya Allah. Yang desain gunung bisa jalan itu siapa? Allah. Kita nggak tahu ada rodanya itu di bawah gunungan, nggak ada. Tapi kok bisa jalan, bisa gerak? Nah, ini penelitiannya banyak, nanti bisa dibaca di jurnal-jurnal. Setiap tahun, misalkan Merapi itu geser berapa senti, itu kan ada penelitiannya. Gunung-gunung itu geser berapa mili, itu setiap tahun ada penelitian itu. Nah, di Al-Baqarah 29 misalkan, wa huwa alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a.
Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Berarti untuk manusia. Berarti Allah menciptakan bumi, tujuannya bumi itu buat apa? Buat manusia. Allah ciptakan alam semesta, tujuannya buat apa? Buat manusia. Ini yang melegitimasi teori ini tadi, anthropic principle tadi. Gitu. Gitu, guys. Baik. Ini argumen yang kesekian, argumen teleologis. Sampai sini ada ditanyakan? Belum? Baik, kita lanjut dulu. Selanjutnya kita punya argumen ontologis. Kalau kemarin kita belajar ontologi ya, sekarang argumen ontologis. Ini agak mikir dikit teman-teman. Saya butuh interaksi ini. Oke, saya tutup dulu aja. Baik. Ontologis itu adalah argumen wujud namanya. Argumen wujud. Misal gini, saya bilang, saya membayangkan saya punya uang 1 triliun. Kemudian saya bilang, saya punya uang 1 triliun, saya taruh di lemari. Ada, bisa dicek. Lebih banyak yang mana nih? Hikari Rofiki. Saya punya uang, membayangkan saya punya uang 1 triliun. Terus saya bilang lagi, saya punya uang 1 triliun, saya taruh lemari. Lebih banyak mana? Pernyataan yang pertama atau pernyataan yang kedua? Kalau saya lebih yang pertama, Pak. Karena lebih banyak yang pertama. Belum tentu uang 1 miliar itu muat di dalam lemari. Nah, ini berarti analisanya Hikari ini tentang space lemari. Oke, kalau gitu saya ganti. Saya membayangkan saya punya uang 1 miliar. Yang kedua, saya mengatakan saya punya uang 1 miliar, saya taruh di rumah. Lebih banyak yang mana? Kalau saya dua pernyataan ini loh, lebih banyak yang mana uangnya tuh? Itu kan seolah-olah sama nilainya, tapi aslinya lebih banyak yang mana? Kalau saya yang di rumah, Pak. Yang di rumah. Berarti kan yang real ada kan? Real ada. Nah, berarti tidak hanya di dalam pikiran, tetapi ada bentuknya, ada wujudnya. Ada mahasiswa ditanya gini, mahasiswa, kamu besok mau punya istri kayak mana? Gitu. Saya, Pak, mau punya istri yang cantik, Pak, rambutnya panjang, kulitnya putih, ya. Terus tinggi, Pak, 2 meter, gitu. Kemudian kakinya 4, kakinya 4, Pak. Kemudian di belakangnya bolong, sumber bolong. Saya punya istri, Pak, yang cakep, pakai kacamata, pinter, IPK-nya 5 misalkan. Tapi, Pak, syaratnya dia harus ada, harus wujud, Pak. Harus ada. Real yang mana tuh? Orang mau punya istri yang cantik, solehah misalkan, ini sebagai contoh aja. Sama orang mengatakan saya mau punya pasangan yang cantik, solehah, dan ada orangnya, Pak. Lebih real yang mana? Yang kedua. Yang ada orang ya, kadang-kadang kita tambah itu. Yang penting hidup dan hidup. Lah iya, hidup kan, harus hidup. Nah, ini adalah basis argumen ontologis. Basis argumen ontologis. Kalau saya katakan Allah itu maha besar, Allah itu paling besar. Begitu saya bilang Allah itu paling besar, berarti Allah itu harus ada wujudnya. Kalau saya katakan Allah itu paling besar, tetapi paling besarnya Allah itu cuma di pikiran, cuma di bayangan angan-angan saja, maka Allah itu tidak paling besar. Kayak tadi saya punya duit, saya bilang saya berangan-angan punya duit 1 triliun. Sama saya mengatakan saya punya uang 1 triliun, saya taruh di rumah. Ada duitnya. Yang paling besar nyata itu ya yang ada duitnya. Gitu. Maka ketika saya bilang uang saya banyak, dengan saya berangan-angan punya uang banyak, yang jumlah lebih besar itu ketika saya mengatakan uang saya banyak dan ada di rumah. Gitu. Maka ketika ada orang mengatakan Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, Allah maha segalanya, Allah maha tinggi misalnya, maka ketinggian, kepaling tinggian Allah itu
harus ada, bukan cuma angan-angan. Gitu. Ini namanya argumen wujud. Jadi segala sesuatu harus wujud kalau dia ingin dikatakan paling. Kalau dikatakan paling tapi cuma di angan-angan, nggak wujud beneran, itu berarti bukan paling. Gitu. Nah sekarang manusia mengatakan Tuhan itu ada karena apa? Karena Tuhan itu paling besar. Begitu dikatakan paling besar, dia harus wujud, harus ada. Kalau cuma dikatakan paling besar tetapi realnya tidak ada, maka dia tidak jadi paling besar karena cuma di angan-angan, gitu. Seperti uang tadi. Gitu. Dipahami ya? Oke, kita masuk ke asumsinya sekarang. Ke ini. Iman itu harus percaya dan paham. Ini dasar teologi ya. Jadi kalau ada orang jual investasi ke rumah, Pak ikut investasi saya Pak, itu perusahaan saya gini. Kita percaya sama orang itu, tapi kita tidak paham alur investasinya. Kita bisa masuk ke investasi bodong. Ya. Beda dengan ada orang jual investasi ke rumah kita, nawarkan investasi. Kita paham alur bekerjanya, kita juga iman, kita juga percaya sama orang itu. Berarti kan kita lebih selamat daripada hanya kita percaya sama orang itu tanpa kemudian paham bagaimana investasi itu dijalankan. Agama itu juga seperti itu. Iman itu harus percaya, yakin. Resiko percaya itu harus percaya apapun resikonya. Gitu. Dan juga harus paham secara logis. Kalau tidak paham, nanti ada titik di mana kita ragu, kita bisa oleng. Kita bisa goyah di situ. Maka keharusan dari iman ini percaya dan juga memahami iman itu. Baik, kita masuk. Tuhan atau Allah dalam agama kita berarti wujud yang paling agung yang bisa dipahami manusia. Wujud yang ada dalam pemahaman dan benar-benar ada, itu di luar pikirannya, benar-benar ada, jelas lebih besar dibandingkan wujud yang hanya ada dalam pemahaman. Punya uang 1 miliar tapi cuma pemahaman, cuma angan-angan kita, itu tidak lebih besar daripada kita punya uang. Benar 1 miliar ada. Maka Tuhan itu, Allah itu pasti ada dan nyata. Karena Allah itu paling besar, paling agung. Tidak sekedar dalam pikiran manusia. Ini namanya argumen ontologis. Argumen wujud, argumen keberadaan Allah yang paling besar. Dipahami ya? Pelan-pelan ya. Oke. Ini level 1. Kita masuk level 2. Ada satu tokoh namanya Mula Sadra. Mula Sadra ini pemikir juga. Dia menawarkan konsep ontologis yang agak berbeda dikit dengan ontologis yang pertama. Beliau punya teori namanya teori wujud hakiki. Teori wujud hakiki. Saya jelaskan. Gini. Saya matikan lagi. Oke. Saya butuh bantuan dari teman-teman ini. Salisa imani, ada salisa imani. Salisa imani. Iya Pak, ada. Anak ketiga ya? Iya. Imani itu berarti iman. Wah ini berarti nilai akidahnya nanti langsung A ini. Kalau namanya udah iman, nggak usah belajar akidah Pak, saya udah iman. Salisa, kalau saya bilang gini Salisa, kerudung biru. Kerudung biru. Kalau birunya saya buang, jadi kerudung aja, maka kerudung biru itu ada nggak? Oke, gini pelan-pelan. Kerudung biru. Birunya saya buang. Kerudungnya ada nggak? Ada. Oke, birunya yang hilang ya. Baik, sekarang gini. Kalau saya bilang matahari itu ada. Terus alam raya, planet, tata surya, galaksi, Bima Sakti itu ada. Awan itu ada. Laut itu ada. Gunung itu ada. Oke ya, laut ada, gunung ada. Tapi adanya ini saya buang. Laut ada nggak? Belum paham, belum ngonek ini kan? Nggak ada. Nggak ada, oke. Kata adanya itu saya tiadakan. Maka gunung, laut, awan itu jadi tidak ada, ya kan? Maka kalau
saya mengatakan benda-benda di sekitar saya ini ada, kemudian ada itu sendiri tidak ada, maka benda-benda itu ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti yang mempengaruhi sangat besar keberadaan benda-benda itu apa? Wujudnya. Kata ada itu loh, keberadaan itu sendiri. Paham ya? Oke, saya buat ilustrasi gini deh, biar teman-teman nggak siang-siang membahas kayak gini. Pak, saya kantuk, pusing lagi. Kayak gini. Oke, masih sama Salisa dan teman-teman. Sebentar, saya share. Coba kita lihat papan tulis nih. Saya punya A, saya punya B, saya punya C, saya punya D. A, B, C, D ini adalah benda-benda di sekitar kita, alam semesta misalkan. A, B, C, D. A itu ada. B itu ada. Saya katakan ada. C itu ada. D itu ada. Spasinya jauh banget. Nah, yang menyebabkan A ini ada itu apa? Misalkan ada ini saya pisahkan dari benda. Yang menyebabkan A ini ada apa? Kata ada. Ada ini loh. Gitu. Keberadaan itu sendiri yang menyebabkan A ini ada. Yang menyebabkan B ini ada, itu keberadaan ini, ada itu. C, ya ada ini. D, dan seterusnya. Kalau ada keberadaan ini saya hapus, A ini bisa ada nggak? Bisa muncul nggak? Tidak. Nggak bisa, kalau keberadaan itu sendiri tidak ada. Kalau keberadaan itu sendiri tidak ada, A ini tidak akan ada. Kalau keberadaan itu tidak ada, B ini tidak akan ada. Kalau keberadaan tidak ada, C ini tidak akan ada, dan seterusnya. Kalau keberadaan tidak ada, maka yang ada apa? Ketiadaan. Saya nulis pakai mouse agak susah. Ketiadaan. Kalau ini nanti bulat lagi di sini. Teman-teman nggak usah sampai bawah ya. Ini kita potong aja nih. Ini nggak usah sampai sini. Kita sampai sini aja pahamnya. Kalau keberadaan itu tidak ada, berarti A ini tidak ada. Kalau keberadaan tidak ada, B juga tidak ada. Maka untuk mewujudkan A, harus ada keberadaan dulu. Ya kan? Kalau keberadaannya ada, maka A ini akan ada. Paham ya? Nanti kalau mau diterusin, tambah bulat lagi. Pak, berarti kalau keberadaan tidak ada, yang ada berarti ketiadaan, Pak. Berarti ketiadaan itu ada, Pak. Ketika keberadaan itu tidak ada. Berarti ada keadaan yang lain ketika ada ini tidak ada, yaitu keberadaan apa? Ketiadaan. Saya ini nggak usah sampai bawah ya, ini bahas di lain waktu lah. Saya cuma ingin menekankan ini saja, bahwa untuk mewujudkan A, benda A itu ada, harus ada yang namanya keberadaan. Nah, keberadaan ini tidak boleh terganggu oleh apa-apa. Keberadaan inilah yang kita sebut dengan keberadaan hakiki. Apa itu? Allah. Ini keberadaan hakiki kita. Jadi Allah itu yang menyebabkan semua alam ini jadi ada. Yang mewujudkan semua alam ini siapa? Ya Allah. Maka yang mewujudkan keberadaan di alam semesta ya Allah. Kalau Allah kok misal tidak ada, maka jangan mengharapkan alam semesta ini bisa ada. Allah itu sendiri keberadaan kok. Gitu ya. Ini yang disebut teori konsep wujud hakiki, wujud absolut namanya. Nanti kalau teman-teman baca buku, baca artikel, ketemu sama teori Mulasadra yang wujud hakiki ya kayak gini. Bunga mawar itu harum. Bunga mawar harum. Jadi bunga mawar harum itu tidak akan ada kalau harum itu sendiri tidak ada gitu. Nah, seperti ini juga.
Jadi alam semesta itu tidak akan ada kalau keberadaan itu sendiri tidak ada. Jadi untuk mewujudkan alam semesta, kita butuh satu hal yang paling pokok, yaitu apa? Keberadaan itu sendiri. Kalau keberadaan itu tidak ada yang namanya keberadaan, maka alam semesta ini tidak ada. Nah, keberadaan yang paling puncak, keberadaan yang paling absolut, paling mutlak itu apa? Ya keberadaan Allah. Maka dengan adanya Allah, maka alam semesta bisa mewujud, bisa ada. Gitu ya. Maka teori ini, teorinya Mula Sadra ini tadi yang kita bahas tadi, itu mengatakan bahwa ya Allah itu wujud yang hakiki, wujud yang paling wujud gitu. Baik. Ada ditanyakan teman-teman? Belum ya? Nanti terakhir aja. Oke, terakhir. Kita lanjut dulu. Kita lanjut. Oke, ini tentang argumen ontologis tadi. Nah, di Al-Quran ada Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahwasanya Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu itu kan keberadaan. Segala sesuatu itu kan ada karena adanya keberadaan. Berarti Allah meliputi segala sesuatu. Kalau Allah tidak meliputi, yang keberadaan mutlak itu tidak ada, maka semua alam raya ini juga tidak ada. Semua makhluk tidak ada. Nah, muhit itu artinya mengelilingi, meliputi segala sesuatu. Kita mau kemana, ada Allah. Diawasi oleh Allah. Mau ke depan, ada Allah. Ke belakang, kita diawasi Allah. Ke kanan, ke kiri, ke samping, belakang, semuanya kita terkepung dengan keberadaan Allah. Ketiadaan kita itu terkepung dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Tuhan yang disebut orang-orang di luar sana dengan God, Tuhan. Masuk ke argumen berikutnya. Ini argumen taruhan. Ini dipakai, kalau saya lupa ya, ini nanti dicek lagi ya. Newton apa Pascal yang pakai argumen ini ya. Dulu pernah mengungkapkan ini, argumen taruhan. Nah, ini ada argumen taruhan. Modelnya gimana? Gini. Dulu ceritanya saya pernah ketemu nih orang di Jogja. Dia nggak sholat. Tapi suatu ketika dia sholat. Kemudian ditanya, loh, Mas, kok sholat? Yo, jogo-jogo, jaga-jaga katanya. Jaga-jaga apa? Kalau Tuhan nanti ada. Gitu. Dia sholat, jaga-jaga kalau Tuhan itu ada. Berarti kan dia bertaruh di situ. Tuhan bisa ada, bisa tidak. Tapi dia sholat dengan tujuan kalau Tuhan ada, supaya saya selamat. Gitu. Jadi dia bertaruh dengan sholatnya. Nah, kita lihat di sini. Ada dua keadaan. Yang pertama orang beriman, yang kedua orang tidak beriman. Kalau orang itu pakai argumen taruhan ya. Kalau orang itu beriman, kalau dia bertaruh, misalkan Tuhan itu ada dan keadaan dia beriman, maka dia dapat keuntungan yang sangat banyak. Bahagianya dia itu abadi. Karena imannya tidak sia-sia kalau ada Tuhan. Susahnya di dunia itu cuma dikit. Disuruh sholat, disuruh puasa, nahan lapar. Itu kan secara fitrah kan beban itu ya. Ya kan di dunia nggak lama. Paling cuma berapa puluh tahun di dunia, sebentar. Gitu kan. Susahnya sedikit, abadinya abadi. Gitu. Bahagianya abadi. Kalau dia beriman dan Tuhan ada. Kalau dia beriman, kok dilalah, jebule apa ya. Nggak taunya, Tuhan kok tidak ada, padahal sudah beriman. Dia rugi nggak? Sedikit ruginya. Dia harus bekerja keras di dunia untuk menyembah Tuhan, puasa, zakat, sedekah, segala macam itu. Kan rugi waktu kalau orang itu kan. Kalau pakainya argumen ini ya, dia rugi waktu, tapi cuma sedikit gitu, tidak akan berpengaruh kalau Tuhan tidak ada. Tapi kalau posisinya di sini, dia tidak beriman, ateis misalnya. Insya Allah ateis, dia tidak beriman. Kok jebule, nggak tahu ya Tuhan itu ada. Maka susahnya itu terus-menerus di akhirat. Karena dia mengkhianati Tuhan. Nggak mau beriman kepada Allah, padahal Allah itu ada. Tapi kalau Allah itu tidak ada, kalau Tuhan itu tidak ada, keuntungannya dia cuma sedikit. Sedikit untungnya kan, nggak banyak, Tuhan tidak ada. Dia di dunia cuma meraup untung, dia di dunia bisnis kotor, jual senjata, untungnya mungkin banyak, jual narkoba, mungkin secara dohir untungnya banyak, tapi kan cuma sebentar untungnya, ya kan, cuma sedikit di dunia, gitu. Nah, ini model gambling nih, orang model judi, beriman tapi model judi. Ini biasanya dipakai untuk mematahkan argumen-argumen
di luar sana yang mengatakan muayal, Tuhan itu tidak ada. Oke, kalau Bapak mengatakan seperti itu, Tuhan tidak ada. Misalkan gini aja, Pak. Ya, Bapak nggak beriman sama Quran, nggak beriman sama Nabi. Sekarang Bapak logika aja. Kalau misalkan Bapak beriman, kok ada Tuhan, Bapak untungnya banyak. Kok Bapak beriman, Bapak nggak ketemu sama Tuhan nanti. Ruginya Bapak tidak banyak, ruginya sedikit. Tapi kalau Bapak itu nggak beriman, kok jebule, nggak tahunya ada Tuhan di sana yang Bapak temui setelah mati, resikonya besar loh Pak. Susahnya terus menerus gitu. Kok Bapak tidak beriman, tapi kok benar-benar Tuhan itu nggak ada. Untung Bapak juga sedikit, nggak banyak gitu. Karena Bapak cuma hidup di dunia sebentar. Jadi Bapak pilih mana? Beriman atau tidak beriman? Gitu. Jadi kita pilih mana tuh? Kalau disuruh pilih kayak gini, pakai gambling kayak gini, orang lebih pilih yang mana? Beriman atau tidak beriman? Fauzia, mana Fauzia? Azda. Azda? Iya, Pak. Pilih beriman atau tidak beriman? Beriman. Lah ya udah beriman kok. Pilih beriman ya, untungnya banyak ya kan, Azda gitu. Ini dipakai untuk ngadepi orang-orang di luar sana yang ngeyel terus nggak mau. Tuhan tuh nggak ada, pokoknya saya ngeyel, Tuhan itu nggak ada. Dikasih Al-Quran nggak mempan, dikasih dalil logika nggak mempan, nggak bisa suruh mikir, ya udah suruh aja judi kayak gini. Tapi teman-teman sekalian, garis bawahnya adalah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, kita tidak pakai argumen ini untuk menguatkan keimanan kita. Mosok kita beriman cuma main judi kayak gini? Itu bukan level kita gitu loh. Kita orang muslim, orang beriman itu tidak main judi dengan Allah. Enggak. Kita beriman tidak gambling. Saya mau beriman, jaga-jaga kalau misalkan Tuhan itu ada nanti saya selamat. Kalau Tuhan itu nggak ada ya saya tetap untung lah, beriman nggak rugi lah gitu. Nah, nggak bisa kayak gitu. Kita level muslim itu harusnya lebih tinggi dari ini. Jadi ini kita tidak pakai untuk menguatkan keimanan kita. Karena ini level yang sangat rendah sekali. Di luar sana dipakai untuk senjata darurat. Kalau ketemu sama orang-orang yang ngeyelan. Pakai aja kayak gini argumennya. Tapi ini tidak kita pakai untuk keyakinan kita sebagai seorang muslim. Kita iman sama Allah. Kita yakin sama Allah. Kita Islam masuk itu dengan keyakinan mantap bahwa Allah itu ya pasti ada, bener ada. Dalil-dalil logika sudah kita bahas di awal tadi gitu ya. Nah, itu yang penting. Jadi ini sebagai tambahan, sebagai senjata rahasia. Ketemu sama orang-orang yang aneh-aneh nanti di luar. Banyak tuh mahasiswa yang gaya-gaya itu. Saya waktu itu diceritai, belum lama tuh, teman-teman mungkin baru masuk berapa bulan ya waktu itu di UMS. Nggak ada sebulan, baru mungkin teman-teman baru daftar UMS itu, proses pendaftaran mahasiswa baru itu. Saya dicurhati sama kakak kelas teman-teman di semester berapa, 7 kalau nggak salah. Waktu itu saya makan sama mahasiswa semester 7 di kantin itu. Terus curhat sama saya, Pak, saya itu ketemu mahasiswa itu kayak gini gitu mikirnya. Dia mengatakan bahwa dia itu benar-benar nggak percaya adanya Tuhan. Gitu. Dia nggak bilang mahasiswanya siapa, tapi dia bilang gitu. Saya ketemu sama itu, saya ngadepinnya gimana gitu loh. Padahal ini mahasiswa Islam Muslim gitu. Saya tahu KTP-nya Islam, tapi kok dia kayak gini gitu. Dia bingung. Nanti kalau ada orang-orang kayak gitu nggak usah bingungan ya, nggak usah bingungan. Hadepin pakai apa? Pertama pakai diajak ngopi bareng, kemudian diajak diskusi. Nah. Oke, kita lanjut yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Sampai sini teman-teman udah pusing nih kayaknya. Jangan pusing lah ya. Oke, yang terakhir argumen religious experience namanya. Pengalaman religius, pengalaman keagamaan. Gimana nih Pak argumennya? Argumennya gini, ada 2 poin penting. Pertama, berbasiskan pengalaman. Yang kedua, berbasiskan rasa. Ada pengalaman, ada rasa, ini apa ini maksudnya? Gini, kita suruh mempresentasikan di depan kelas tentang rasanya garam. Ada tugas presentasi di depan kelas, meyakinkan orang satu kelas tentang gimana rasanya garam. Apa rasa dari garam itu? Kita coba tuh garam, kita colek, kita rasakan pakai lidah kita itu. Asin Mbak rasanya. Oke, jelaskan rasa asin itu ke teman kalian.
Asin itu adalah rasa yang dirasakan oleh lidah bagian sini, terus rasanya itu gimana ya, kayak ada asin-asinnya gitu. Susah mau jelasin rasa asin ke orang itu susah. Orang itu juga tidak akan paham rasa asin itu kalau orang itu tidak merasakan langsung bagaimana rasa asin itu. Dia tidak ngecap langsung rasa asin itu gimana. Dirasakan secara langsung dan dialami secara langsung, maka dia tidak akan tahu rasa asin itu seperti apa. Ada mahasiswa nulis skripsi pengaruh pacaran semasa kuliah dalam kelulusan mahasiswa semester 8 misalkan. Pak, saya mau riset nih Pak, penelitian apa? Tentang ini Pak, bagaimana pengaruh jatuh cinta kepada mahasiswa semester 8 dalam kecepatan menyelesaikan skripsi Pak. Itu gimana tuh risetnya? Jadi gini Pak, pengaruhnya seperti apa? Orang jatuh cinta itu apakah dia lebih cepat lulusnya, apa lebih lama lulusnya Pak? Nah ini saya mau teliti Pak. Kemudian ditanya tuh, lah Anda sudah pernah jatuh cinta belum? Belum pernah Pak. Sudah pernah punya kekasih belum? Belum pernah. Sudah pernah nikah belum? Belum pernah. Ya nggak valid penelitian, udah belum pernah merasakan kok kemudian dia tulis risetnya. Gitu ya. Sama kayak gitu, orang disuruh jelasin rasanya gula tuh kayak gimana, manis. Jelaskan rasa manis. Dia nggak pernah merasakan gula, dia cuma baca di koran bahwa ada benda namanya gula, bahwa ada zat namanya gula, gitu kan, manis gitu. Tapi dia belum pernah nyicipi. Nah, begitu kita sebagai seorang Muslim, begitu kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu, kita merasakan Allah itu hadir. Begitu angkat takbir untuk sholat, Allah itu mengawasi kita. Di konsep ihsan yang pertama dulu ya. Jadi anta budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Allah yang ngelihat kita gitu, seolah-olah Allah ngelihat kita. Kalau nggak bisa kita melihat Allah. Kalau nggak bisa Allah ngelihat kita. Jadi kita merasakan Allah itu hadir di dalam hidup kita. Betapa banyak solusi yang tidak kita duga-duga hadirnya. Betapa banyak jalan keluar ketika kita sempit. Allah terus membantu kita. Allah hadir dekat sekali. Itu namanya religious experience. Jadi dirasakan dan dialami secara langsung. Gitu. Jadi orang-orang ketika menggunakan argumen ini, religious experience ini menggunakan rasa. Jadi dia merasakan langsung. Adem, Allah itu ada, Allah itu ngawasi. Gitu. Nah ini tidak akan banyak digunakan untuk argumen keluar. Biasanya digunakan untuk menguatkan ke dalam. Gitu. Untuk menguatkan ke dalam. Beda dengan argumen taruhan tadi. Orang yang sudah beriman itu tidak bisa dikuatkan imannya hanya dengan argumen taruhan tadi. Karena levelnya sudah tinggi gitu kan. Begitu juga orang di luar sana yang tidak beriman itu akan sulit diyakinkan dengan argumen religious experience ini. Jadi religious experience ini digunakan untuk menguatkan internal. Setelah kita meyakini adanya Allah, meyakini adanya Tuhan, kita kemudian merasakan kehadirannya Allah, merasakan kehadirannya Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka iman kita jadi naik, ketakwaan kita naik. Begitu kita merasakan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari.